sebenarnya the signs untuk kita mendekati ke Allah itu banyak. Tinggal kita terima atau enggaknya aja. Aku tuh masih belajar. Aku masih ada on and off-nya. Aku ada rasa dimana aku rasa imanku lagi tinggi banget. Kadang-kadang kayak, aduh kok susah banget. Tapi trust me, di saat momen susah, malah kamu sempatkan waktu buat sholat, dan kamu did it, rasanya kayak, oh, I did it. Aku never order cuma bisa minta maaf dan terima kasih dan nangis. Tiba-tiba ada kakek-kakek tua di samping aku. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini saya ditemani seseorang yang lagi hits banget, Mas Brian Domani. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik, Mas. Thank you udah ngundang lo. Tadi energinya sangat baik lo. Aku suka banget tuh udah bismillah sebelum kita mulai. It's good thing. Ini Find Your Pahala adalah bagian daripada Muslim First, di mana challenge ini kita ingin to be our better self setiap bulan suci Ramadan. Dan kalau olahraga kan ada aplikasinya tuh kayak Garmin, terus Strava. Nah ini ekuivalen ke sana dan membantu kita menekuni universe keislaman kita. Makanya disebut Muslim First atau Muslim Universe. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan tahun ini launching dan bisa membantu teman-teman untuk beribadah dan meningkatkan ketakwaannya. Amin. Mudah-mudahan niat baik ada jadi berkah buat kita semua juga pada akhirnya. Amin. Dan salah satu tokoh yang saya sangat amati itu Mas Brian sendiri. Wah. Yang mencontohkan bagaimana ibadah itu harus dinomorsatukan dimanapun kita berada, sampai footage-nya tuh kemana-mana. Keren banget dan ini menginspirasi. Dan saya pengen personally ngundang ke sini karena ada beberapa pertanyaan, termasuk beberapa pertanyaan titipan. Silakan. Dengan saat kecil pernah tinggal di 12 negara. Betul. Hafal nggak tuh 12 negara? Bukan 12 negara sih, lebih tepatnya aku 12 sekolah. 12 sekolah? Tapi kalau negara tuh sebenarnya aku lahir di Jerman. Terus pindah ke Guam. Ya, Guam. Wow. Ya, terus pindah ke Jamaica 4 tahun. Philippines. Terus habis itu Indonesia. Tapi muter-muter kayak ke Bali, Jakarta lagi kayak gitu. Tapi negara cuman paling 5. Dan mayoritas itu non-muslim ya, Jerman non-muslim. Guam non-muslim, Jamaica non-muslim, Philippines non-muslim, dan baru di Indonesia. Tapi awal Indonesia pun aku kan tinggal di Bali, dan itu pun juga mayoritas non-muslim. Iya, mayoritas saudara-saudara kita umat Hindu ya. Umat Hindu. Dan itu gimana belajar tentang keislamannya di lingkungan seperti itu, dan peran orang tua sendiri seperti apa? I can say makanya aku bilang, alhamdulillah banget aku yang masih banyak harus belajar pastinya. Aku juga baru menekuni agama Islam itu pas pandemi kemarin. Oh, pas pandemi. 2020, 2021. Ya, keluarga mama selalu ada bumbu-bumbu Islamnya, selalu ada. Papa ya boleh father lah. Boleh father itu langsung. Tapi ya mulai mau belajar tuh pas lagi pandemi. Pandemi tiba-tiba nggak tahu sendiri, baik orang kayak nanya, kamu kenapa kok tiba-tiba ini? Enggak, nothing bad happen. Tiba-tiba emang di momen itu aku nggak melakukan hal-hal lain, terus mikir, coba deh iseng. I know it's bad kedengaran, tapi tiba-tiba tergerak kayak, coba deh aku pengen sholat. Masih sholat yang ngebaca ya pas itu. And pas sholat itu aku inget banget sholat maghrib. Mungkin aku ngerasa sosok agama terbesar aku adalah kakekku sendiri. Karena di nama tengah aku ada nama kakek aku. Nama full aku Brian Elmi Domani. Elmi itu nama kakek aku. Dan di saat aku sholat itu, aku kayak ngerasa ada dia di belakang. Dia udah almarhum. Wow. Aku ngerasa kayak lagi like, you doing good kayak gitu. Wow. Tapi sebelum itu aku jujur, aku sebelum itu agnostik. Masih ada momen kayak aku gak terlalu percaya agama. Ada momen yang dimana aku ingat banget aku syuting film Merindu Cahaya di Amstel.
Itu syuting di Belanda. Aku nonton itu. Ya, syuting di Belanda. Iya, pernah ada ke Waktu premier. premier Iya, di iya, Pondok iya, Indah. iya, iya, benar, benar, benar. Yang habis sepedaan itu. Ya habis sepedaan, kok tahu? Iya, ya kan ada aku say hello Oh juga. iya, iya. Itu sebenarnya that moment yang sebenarnya pengen ngejembatain aku ke agama Islam tuh banyak. Tapi di saat itu ya di mana ya, hati aku masih tertutup lah, belum terbuka. Dan ada 2 ustadz, aku ingat banget, ada ustadz Indonesia sama Turki. Dua-duanya niatnya baik, tapi cara mendekatinya sangat berbeda. Yang Indonesia tuh, ayo, kamu harus. Tapi yang Turki tuh mungkin karena ada beda bahasa ya, jadi susah untuk berkomunikasi. Dia tuh lebih kayak tiba-tiba ngasih peci, tiba-tiba ngasih tasbih, Al-Quran. Yang awal kayak, aduh, aku butuh buat apa? Tapi di saat aku sholat yang hari pertama itu yang di pas masa COVID itu, aku pakai peci berian dia, yang diberi oleh dia. Oh. Dan itu yang buat aku nyadar kayak, wow, ternyata sebenarnya the signs untuk kita mendekati ke Allah itu banyak. Tinggal kita terima atau enggaknya aja. Itu, dan pelan-pelan dari sana mulai belajar dikit-dikit. Terus biasalah paling susah sholat subuhnya. Terus habis itu sholat isyanya supaya on time-nya, jangan diundur-undur terus. Dan pelan-pelan dikenalkan sama orang-orang sekitar kayak Bang Alfi, Bikers Dakwah, ada itu. Bikers. Terus ketemu sama mereka asik juga. Dan pelan-pelan ketemu sama orang-orang kayak Nina juga, dia sangat pintar ngajinya juga, out of the blue gitu. Halo, Len. Dia temanku, tapi ternyata jadi emang the puzzles are there, tapi aku belum sadar aja gitu. Dan alhamdulillah sekarang masih butuh banyak buat belajar. Aku terima kasih banget sama Allah, aib-aib aku ditutup semua juga sebelumnya. Dan sekarang ya sebenarnya aku agak kayak I don't know how to feel dengan video-video itu. Dan dimana kemarin juga film 172 naik, jadi banyak yang mikir bagaimana. Tapi jujur guys, aku masih banyak belajar, masih banyak salah. Please jangan anggap aku seperti karakter itu, karena aku jauh berbeda sama Ustadz Amr. Ya itu sih, jauh berbeda. Jadi berarti lingkungannya COVID, terus juga momen dapat, terus ada juga dorongan dari sahabat-sahabat dari Ustadz. Dan saya dari Ustadz yang Turki ini ternyata juga mendorong itu tidak perlu dengan apa namanya forceful gitu ya. Dia dengan apa namanya pemberian itu bisa jadi justru jadi impact yang paling dalam ya. Malah dia kayak lebih kayak ngerangkul. Aku bilang, kenapa kamu ngasih ini ke aku? Kan kamu lihat aku pas itu juga ngejar-ngejar sholat. Enggak, aku translator juga ngomong, enggak, dia pengen aja ngasih ke kamu. Kayak in that moment, di saat itu aku nggak sadar how touching it is. Tapi setelah itu kayak nyadar, oh, okay, that was really sweet. Really, really sweet. Buat seorang yang ya benar-benar kita nggak kenal, tapi ternyata ya bersaudara dengan cara yang berbeda gitu. Ya. Dan itu malah membuat kita jadi nyaman. Ya, betul. Dan pasti juga ada peran lingkungan ya, Pasti. Pertemanan ya Pak, saat proses waktu mulai menapaki proses quote unquote hijrah ini. Komennya apa teman-teman? Itu dia, sebenarnya teman-temannya sama aja, tapi emang karena mungkin bukan topik yang awal dibahas dan mereka nggak tahu bisa dibahas, jadi nggak dibahas gitu. Tapi di saat mereka udah melihat ada perubahan, ternyata teman-teman di sekitar aku juga ikut ngebantu. Kayak aku tuh ke gym, nama gymnya Fitness Embassy dekat sini. Itu gymnya tuh aku sama coachku udah sekitar 4 tahun, 5 tahun. Namanya Coach Ferrari. Dan dia tuh ternyata tentang agama itu lumayan dalam. Dan di saat itu pas banget yang aku sebelumnya nggak terlalu nekunin, dan di saat aku tekenin, oh ternyata this guy always been around me juga. Jadi di saat itu kita mulai kayak pergi ke pengajian bareng dan lain-lain. Dan bukan hanya jadi buat di gym, tapi juga di luar gym gitu. Itu sih yang pada akhir teman-teman itu terus ketemu sama Ustadz Alfi, Umi Pipi, terus habis itu pas 172 Days jadi makin kenal banyak lingkungan lagi sih, ke musyawarah dan lain-lain. Dan tapi ya it's on and off. Sometimes I'm feeling like wah aku pengen belajar banget, tapi sometimes kayak aduh kenapa susah banget ya pengen belajarnya ya. Itulah iman lah, kita tahu lah naik turunnya. Dan agak kebantu iman aku dengan orang-orang di sekitar aku, apalagi kalau bulan suci seperti ini.
orang-orang seperti itu yang tiba-tiba ngajak bukber, tiba-tiba ngajak taraweh dan lain-lain, itu yang buat aku kayak oke, makin semangat lagi. Nah, Muslim First ini salah satu pemikiran awalnya adalah untuk terus memotivasi dan menemani kita gitu. Apalagi Penting kalau soalnya itu. misalnya ya kalau teman-temannya lagi nggak kebetulan di sekitar kita kan, tapi memang kita diajarkan sama guru-guru kita kalau mau wangi ya mainnya sama penjual parfum gitu ya. Jadi lingkungan kita akan sangat menentukan kita menjadi baik atau. Tapi I also believe kayak kita juga harus bukan wangi sama bau ya, tapi juga melihat the other side of it juga. Kayak dari other side of it juga yang kurang baik juga, let's say quote unquote kurang baik. Syukur dengan bekal yang aku udah ada, aku juga bisa lihat kayak pas nyemplung, oke, kurang baik karena ini. Melihat secara langsung tuh beda sama hanya ajaran gitu. Ya hopefully kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, tapi ya kita berkumpul dengan yang wangi, yes, setuju. Tapi juga once in a while melihat yang kurang wangi juga, melihat bukan ikut campur, itu can also help in a way dengan kalau kita punya bekal yang baik. Ya. Dan pengalaman kamu tuh keren banget gitu. Ketemu kalau di gym itu kan biasanya yang sama-sama fitness buff gitu ya, tapi malah ketemu temen yang ikut bisa ngajak ke kajian. Jadi datangnya dari tempat-tempat yang nggak diduga-duga ya. I'm lucky. Bener-bener kayak tempat-tempat yang aku nggak pernah pikir kayak bisa belajar agama dari sana. Terus akhirnya dibuka matanya, oh ternyata bisa ya. Oh ternyata ada di sini ya. Oh ternyata temanku yang ini ternyata ini juga. Oh ternyata ini teman aku pinter ngaji. Oh kayak jadi kayak mungkin nggak kayak satu guru, tapi pelan-pelan dari dia aku bisa belajar cara apa ngajinya atau tajwidnya. Kalau ini bisa tentang what's the word? Wait, not Hafiz. Kok aku Tartil. ngeblank? Bukan. Quran. Hadis, maaf. Hadis. Hadis-hadisnya. Kalau ini aku bisa belajar tentang Qurannya. Kok aku lupa hadis tiba-tiba. Ya, jadi different people have different roles in my journey gitu. Tinggal aku terima atau enggak aja. Oke. Itu sih. Dan keren banget sih. Super keren. Butuh banyak belajar masih seriusan. Dan ini juga di kajian-kajian itu selalu kita belajar sesuatu yang baru. Dan dalam silaturahim ini kita dimungkinkan karena ada kelompok-kelompok pengajian gitu ya. Saya juga ngerasain sih di beberapa tempat, dan di Muslim First ini juga nanti kita ada kelompok-kelompoknya juga dibuat untuk kita bisa berkumpul dan belajar ngaji dengan bantuan AI. Sorry, so Muslim First ini tuh an application jatuh ya? Aplikasi jatuhnya. Jadi kita kepengennya seperti aplikasi-aplikasi banyak yang dipakai, tapi lebih lengkap gitu karena ini dipowered dengan AI. Udah launching belum? Launchingnya tanggal 16. Wih, bentar lagi tuh. Jadi ini kita lagi ngebut karena kita ingin menggunakan momentum bulan suci Ramadan. Hopefully that's well. Dan ini kan kita harapkan bisa mengubah lifestyle dengan menjadi sebuah budaya gitu, dan kita bisa meningkatkan tiap Ramadan dan setiap saat itu ketakwaan dan pengetahuan kita tentang Islam. Amin. Nah ini ada juga yang nitip pertanyaan ke saya nih, sebagai anak muda yang dikenal religius, itu membatasi nggak pergaulan? Terkadang aku masih bingung sama what's the real meaning of religious. Okay. Religius apakah orang yang percaya agama aja kah? Apakah religius orang yang jalan agamanya, atau religius tuh orang-orang yang everything what he's doing about his life is only about agama. Aku tuh masih belajar. Aku masih ada on and off-nya. Aku ada rasa dimana aku rasa imanku lagi tinggi banget. Kadang-kadang kayak, aduh kok susah banget. Jadi aku bilang diriku religius karena tidak aku bilang aku percaya agamanya dan aku menjalaninya. Maybe nggak perfect, tapi aku berusaha, itu ya. Dan benar, terkadang ada moments yang agak membuat situasi menjadi sedikit awkward.
Seperti mungkin karena teman-teman aku dulu tahu seperti aku seperti apa, di saat ketemu sekarang, nggak bisa men. Kenapa kamu? Kayak gitu. Coba ngejelasinnya kayak, nggak, nothing wrong. I don't judge you guys. Everybody have their own life gitu. Tapi it's right now nggak bisa aja. Tapi if you guys wanna have fun, I can be around you guys. Tapi I just can't. Ya ngerti gak maksud aku gimana. Dan Aku juga ngalamin itu. mungkin awkward awalnya, tapi buat aku setelah berapa pertemuan mereka udah mulai nyadar, dan malah di saat mungkin aku ngerasa imanku turun, mereka yang kayak semangatin. Oh gitu ya? Yes, mereka yang semangatin. Bray, kamu udah jam segini kamu belum sholat isya? Oh iya makasih loh. Kayak mereka yang ingetin gitu. Bukan hanya teman-temanku yang Islam aja, tapi yang non-Islam pun terkadang ngingetin aku tuh jadi kayak, wah kok lu lebih Islam daripada aku gitu. So sweet. Iya, in a way jadi mungkin dengan cara kita menunjukkannya aja. Karena maybe banyak orang mikir kalau kita berubah atau hijrah segala. Hijrah kan perjalanan selamanya ya. It's never ending journey. Orang tuh mikir kayak langsung bakal berubah 180 derajat. Enggak semua. Ada mungkin yang kayak gitu. Tapi jalan aku tuh yang pelan-pelan, pelan banget. Baby steps. Dan kayaknya mungkin karena itu, dan aku tidak menjudge orang. Who am I to judge? Aku juga masih baik salah. Aku juga masih baik kurang. Siapa aku untuk ngejudge orang itu? It is his job to judge. It is the one on top. Si Allah doang yang bisa ngejudge kita. Jadi emang aku kalau di situasi kayak nongkrong dan lain, aku nggak bilang kayak, kamu nggak boleh kayak me personally I don't do it because of this. Tapi it's back to your life gitu. If you wanna ask questions, silahkan, or to someone that knows more. Tapi buat aku right now, sorry, nggak gitu. Nah ini banyak yang nanya juga, bagaimana menjaga keistiqomahan untuk sholat dalam kondisi apa aja? Kan yang banyak beredar tuh sholat di Premier dan lain sebagainya, itu sangat inspiratif tuh, Brian. Gimana ya bilangnya ya? It's not easy. Aku nggak mau bilang ini gampang. Tapi ya, kalau kamu pengen melakukan sesuatu, kamu bakal selalu cari waktu untuk melakukannya. Oke, sholat, let's say satu sholat 4 rakaat 8 menitan, ya, paling lama. Atau let's round it supaya gampang deh, 10 menitan. Ada 5 kali sholat dalam sehari. So let's say 50 kurangin 2 rakaat ya. So 40 minutes. 40 minutes, 40 menit dalam hari 24 jam. Dan kita kadang-kadang main HP aja lebih dari itu. Minggu lalu saya 1 jam lebih. 1 jam lebih main HP. 1 jam 15 menit. Itu bagus banget. Itu bagus. Main HP cuma 1 jam doang. Sekarang rata-rata kebayang, let's say, wow itu bagus banget Mas Adi. Kalau karena diingetin ada ininya, ada aplikasinya kasih tahu your average screen time this week is 1 hour and 10 minutes gitu. For us maybe ya biasanya 5-6 jaman adalah ya. Tapi mungkin karena aku kan ada pad juga, jadi kalau kerja pakai pad. Tapi nggak apa-apa, emang kalau bisa dikurangin jauh lebih baik juga. Dan masih kayak we spend so much time scrolling on social media dan lain-lain. Kadang-kadang you can use that time for beribadah gitu. Bukan hanya beribadah, for me tentang disiplin. Kayak contoh orang selalu bilang, kamu kok bisa olahraga dengan waktu-waktu kamu yang sibuk ya? Kalau kamu ingin, kamu bakal cari waktu. You make time. If you want it, you make time. Bukan hanya buat ibadah atau olahraga, tapi buat orang-orang kita cinta juga. If you want to, you make time. Gitu. Jadi cuman yang ditanyakan gimana caranya, sebetapa kamu inginnya gitu. Mau dimanapun itu, sholat tuh nggak merepotkan kita kok. Kalau nggak ada air, bisa tayamum gitu. Ada caranya, kalau di kendaraan ada caranya gitu. Kalau lagi sakit juga ada caranya gitu. Tinggal dipelajari dan pelan, emang gak bakal gampang. Bakal ada rasa kayak, gimana nih. Tapi trust me, di saat momen susah, malah kamu sempatkan waktu buat sholat, dan kamu did it, rasanya kayak, I did it. What else can I do? It's a discipline sama a gift yang pada akhirnya, kamu kayak nge-challenge diri sendiri. Dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, you always make time buat sholat. Dan itu kayak secara tidak langsung kayak subconsciously ngedorong kita, okay,
if I can do this, that means I can do something else juga. Hmm. Jadi ngedorong kita bukan hanya dalam ibadah tapi juga as a person gitu. Siapa tahu habis itu dari rajin sholat, kamu sholat disiplin, olahraga kamu juga jadi disiplin. Cara makan kamu jadi disiplin juga. Pasti ada domino effect-nya. Itu sih. Tapi caranya ya make time for it. Dan cara gimana, setiap orang harus cari sendiri. Karena caranya hijrah, caranya mencari religi dan lain-lain itu beda-beda buat semua orang. Mungkin cara aku seperti ini belum tentu bisa sama kayak kalian. Jadi you have to find your own way. Itu sih. Wow, great. Very clear. Kita udah di ujung ngobrol-ngobrol. Okay. Find your pahala. Mungkin final words, kata-kata penutup dari Mas Brian. Gini sih, aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih diundang ke acara ini atau dilihat seperti apa kayak orang, tapi aku juga masih banyak salah. Tapi alhamdulillah cuma ditutupin aib-aib aku sama Allah. Dan for you guys, the journey itu nggak pernah bakal gampang. Kalau gampang, semua orang bakal masuk surga. Journey-nya tuh beda-beda buat semua orang. Dan jangan berkecil hati. Jangan juga buat orang yang mungkin ngerti agama untuk ngejudge orang atau ngerasa lebih dari orang lain. Karena kita nggak pernah tahu. Kita semua mungkin menjalankan semuanya, tapi yang tahu masuk surga atau neraka cuma Allah doang gitu. Yang tahu kita berdosa atau punya pahala cuma Allah doang. Jadi focus on yourself, try to be the best version of yourself, tapi juga jangan sombong atau riak lah gitulah. Ada cara masing-masing. Aku masih butuh banyak belajar. Aku masih kurang banyak, tapi terima kasih udah dikasih kesempatan seperti ini sih. To find a better person of your self atau a better version itu esensi dari Muslim First, tanpa menjadi ria. Tapi kita bisa memotivasi diri kita sendiri dan teman-teman lingkungan kita untuk menjadi versi terbaik yang kita bisa miliki. Amin. Mas Brian, kalau dengar kata tanah suci, apa yang pertama kali kepikiran? Oke, gak bisa berkata-kata. Mesmerizing, magical. Calming. Yeah. Bener. Karena kalau ke sana kita rasanya khusyuk dan selalu pengen balik lagi. Ini Ramadan, ada kesempatan buat teman-teman semua yang juga kangen ke Tanah Suci lewat Find Your Pahala Challenge di Muslim First. Kamu bisa dapat kesempatan umroh gratis. Caranya gampang banget. Download aplikasi Muslim First, ikuti Find Your Pahala Challenge dan catat ibadah harian dan kumpulkan kupon undian. Wow. Siapa tahu aku bisa ikutan juga kali ya. Bisa. Nin, ikutan yuk. Nin, ikutan. Semuanya harus ikutan. Semoga kalian juga bisa dapat kesempatan ke Tanah Suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Side story aja. Pas aku raudoh, aku ingat banget orang kan selalu bilang, kamu tulis apapun yang kamu mau. Tulis, minta dan lain-lain. Terus akhirnya aku kayak oke, pas nyampe raudoh. Enggak, aku nyampe raudoh cuma bisa minta maaf dan terima kasih dan nangis. Tiba-tiba ada kakek-kakek tua di samping aku. Orang Arab ngasih ini ke aku. Dia ngasih ini ke aku lap air mata aku. Mau kasih balik, dia kayak mesti kayak nggak usah. Kayak lap lagi, pas naikin kepala aku. Orangnya udah nggak ada. Orangnya ada, tapi cepet banget jalannya buat orang kakek-kakek tua gitu. Dan sampai sekarang I always bring this small thing. Nggak tahu kenapa. Simple handkerchief tapi baik artinya. Masya Allah. Kalau saya tuh ingat ke Tanah Suci itu salah satu yang pertama. Waktu itu saya masih muda banget. Ada orang-orang tua juga sama tua. Tapi dia nyamperin terus dia bilang gini. Suaya. Yang artinya kita sabar. Karena waktu itu saya tuh pengen cepet-cepet dapat pengalaman itu, pengen cepet dapat rezeki, pengen bisnisnya cepet maju, segala macam. Itu orang tua. Terus pas aku mau tanya ke sebelahku apa tuh artinya, waktu itu nggak terlalu ngerti suaya.
Ternyata begitu ini orangnya udah nggak ada juga. Jadi mirip-mirip ceritanya. Mirip-mirip ceritanya. That's why kata pertama magical itu bukan karena magical secara magic ya, tapi emang banyak hal yang terjadi terkadang nggak bisa di-explain dengan kata-kata. Mesmerizing. Mesmerizing sih. Terima kasih So Mas much. Brian, So sukses selalu dalam karirnya dan nanti sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.